EY Entor, ya betul. Ini adalah salah satu handheld Android paling kenceng yang punya apa? Ya, punya dua layar. Yang tentunya dua layar ini punya banyak fungsionalitasnya ya. Kalau kalian mau main game sambil nonton tuh juga bisa, mau main game sambil buka walkthrough. Ya ini yang paling mantap sih, kalian bisa sambil browsing buat buka walkthrough. Dan selama pengalaman gue pakai dua layar ini sebenarnya di beberapa case emang sering kepake, tapi di beberapa case juga kadang nggak kepake. Yang akhirnya gue matiin aja yang layar atas atau gue lebih fokus di layar atas nih. Tapi walaupun begitu, gue sangat senang banget dengan EY Entor ini karena punya form factor yang cukup compact. Ya betul, karena tentunya bentuknya bisa dilipat kayak gini, ini bentuknya bikin dia jadi compact banget ya. Karena dibandingkan kayak konsol yang lainnya atau handheld lain kayak EYN Odin 2 Portal, EYN Odin 3, itu kan form factornya tentunya lebih gede karena dia lebih lebar untuk disimpan. Tapi EY Entor ini lebih gampang karena bentuknya lebih compact, layar 6 inch kita lipat langsung jadi lebih compact tentunya. Terus gimana sih secara pengalaman gue pakai? Apakah EY Entor ini gue rekomendasi? Ya, itu kita akan langsung bahas di reviewnya ya. Oke, gua Kelvin dari Teknogeek ya. Kita langsung aja mulai review dari EY Entor ya. Kalau kalian mau cek link produknya juga gua udah taruh di bawah. Semoga itu masih ada stoknya ya. Kita langsung aja mulai review dari EY Entor. Nah, kita mulai dari paket penjualannya dulu. Kalau di paket penjualannya sendiri, ini kotaknya bentuknya yang kita modelnya buka pakai magnet itu, dan di dalamnya kita sambut sama handheldnya ya. Handheldnya udah gua ambil ya, jadi nggak ada. Itu yang di bagian atasnya itu ada si kartu yang ada kasih tahu speknya, ada kasih buku manual dan lain-lain. Dan di dalam ini tentunya ada kabel, ada ya kertas QC-nya udah udah pas atau belum, biasanya selalu ada di retro handheld yang gue review selama ini ya. Sayang sekali memang nggak ada tempered glass. Kalau kalian mau beli tempered glass itu harus tambahan lagi. Tapi kalau gue beli aksesoris tambahannya itu adalah si tas grip ini ya. Bukan tas grip sih, tas biasa ya. Jadi kalau kalian mau taruh, masukin ke sini dan ya bisa langsung nyimpen. Untuk kualitas tasnya juga gue sangat suka ya. Ini modelannya kayak kain-kain yang gimana gitu. Cuman dia jadinya kadang suka kelihatan agak berdebu nih. Cuman overall secara kualitas bagus dan kita bisa langsung modelannya jadiin teng-teng kayak gini karena di bagian atasnya bisa langsung kita selipin kayak gini ya. Jadi itu aja kalau untuk paket penjualannya. Kalau menurut gua aksesoris yang wajib adalah gripnya. Kalau gripnya itu juga agak menyesal nggak beli itu. Kayak gripnya cukup membantu karena secara gripnya juga di EY Entor ini kan agak flat ya, yang nanti kita akan bahas. Tapi yang wajib lainnya juga kalau tas menurut gua juga oke kalau kalian mau ya. Nah, untuk prosesornya sendiri dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Ya betul. Prosesornya ini sama persis sama di EYN Odin 2 Portal, EYN Odin 2, Retroid Pocket 6 ya, ini sama persis. Dan tentunya kalian nggak perlu khawatir kalau secara performance 8 Gen 2 masih sangat kencang dan bahkan masih sering banget dipakai sama handheld Android ya. Apalagi nanti yang baru Retroid Pocket Nova juga akan pakai prosesor yang sama. Tapi walaupun begitu, kalau kalian cari yang harga lebih murah, sebenarnya dia ada satu lagi varian namanya Thor Lite ya. Jadi dia itu ada 4, ada Lite, Base, Pro, Max. Kalau khusus yang Lite dia pakai prosesor Snapdragon 865. Kalau kalian tanya ke gue apakah 865 masih mantap? Masih mantap banget. Kalau untuk emulation menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Kalau kalian cari yang lebih budget bisa ambil ini karena tentunya prosesor masih lebih oke sampai NDS 3DS ya. Lancar lah ya. Kalau Switch mungkin lebih berat dikit kalau untuk beberapa game, sama kalau PC emulation kayaknya agak kurang kalau dipakai di 865. Nah, karena kita udah bahas 4 variannya, dia ada 4 varian storage dan juga prosesornya. Kalau pakai yang 865 yang Lite ini, dia pakai RAM 8GB, LPDDR4X, storage-nya itu juga di 128GB ya. Sedangkan yang untuk Base, Pro, sama Max ini masing-masing urutannya itu di RAM-nya 8GB, 12GB, 16GB, sedangkan storage-nya ditemani sama 128 untuk yang base model, Pro-nya itu 256GB, sedangkan yang Max-nya ini ada 2 varian, yaitu ada yang 512GB sama 1TB. Untuk RAM-nya sendiri dia udah pakai LPDDR5X yang tentunya ini pastinya lebih kenceng ya. Nah, kalau untuk storage-nya sendiri, ini yang sangat disayangkan ya, karena kenapa? Waktu gua beli itu storage-nya masih pakai UFS 4.0, tapi karena krisis RAM dan storage lagi, UFS-nya diganti ke 3.1 untuk varian yang barunya ya. Walaupun begitu menurut gua UFS 3.1 juga masih oke banget untuk dipakai, tapi memang nggak bakal sekencang sama UFS 4.0 ya. Nah, lanjut ke bagian yang paling menarik, yaitu adalah layarnya. Layarnya ini ada 2. Kalau untuk display yang pertama yang di atas ini dia 6 inch 1080p bisa sampai 120Hz, udah pasti AMOLED. Sedangkan di display keduanya ini dia 3,92 inch yang tentu rasionya juga lebih kecil ya. Untuk resolusinya masih sampai 1080p dan refresh rate-nya tapi cuma sampai 60Hz. Selama pengalaman gue pakai ini kedua layar sebenarnya mantep banget, enak, nyaman, hampir gak ada masalah ya. Layar-layarnya EY yang AMOLED itu udah gak ada masalah sama sekali ya. Tapi hal yang gue notice adalah layar keduanya ini, kalau kita pakai refresh rate yang layar atasnya 120Hz, ini kayaknya dia ada bug
software atau OS-nya yang belum bisa menyesuaikan dengan baik ya. Kalau kita scroll di bagian bawahnya ini pas lagi refresh rate atasnya 120 Hz, itu kita akan merasakan notice dia ada layarnya patah-patah gitu ya. Jadi kalau kita scroll cepet nih kayak gini, dia bakal kelihatan ada patah-patah yang gua udah tunjukin juga barusan slow motion itu kalian harusnya bisa notice ya. Tapi hal ini nggak kejadian kalau misalkan layar atasnya kalian taruh di 60 Hz. Jadi kalau menurut gue ini ya karena masalah OS ataupun software Androidnya ya. Karena kalau layar atas 120, layar bawah 60 dia ada masalah kompatibilitasnya ya. Yang mungkin suatu saat akan di fix, tapi menurut gue ini sebenarnya nggak mengganggu banget kok. Nah untuk baterainya sendiri sama beratnya. Kalau baterainya sendiri di 6000 Yamaha, beratnya 380 gram dan dia udah support 27 watt chargingnya. Selama pemakaian gue kalau buat charging sih sekitar 1,5 jam itu udah full ya, dari baterainya udah tinggal dikit. Sedangkan secara pemakaian kalau gue main Game Boy Advance, gue contohnya main Avatar, main di layar atas aja itu selama setengah jam itu berkurang sekitar 1-2% aja. Kalau main di gamenya modenya performance, kalau yang tadi Avatar gue main di mode quiet ya, itu di PS2 gue main contohnya main Metal Gear Solid 2 itu di layar atas sendiri selama setengah jam berkurangnya 11%. Sedangkan main HSR di mode high performance itu berkurangnya sekitar 27% selama 30 menit. Jadi memang baterainya ini termasuk salah satu yang paling kecil dibandingkan seri-seri EYN yang lain ya, karena biasanya itu baterai 7000, 8000. Sedangkan ini baterainya 6000 dan dia punya dua layar. Walaupun gua tadi turn off layar bawahnya, kayaknya itu berkurangnya juga nggak sebanyak itu ya dibandingkan dia punya satu layar aja. Tapi walaupun begitu, kalau untuk main game emulation yang enteng-enteng atau main game NDS 3DS, kalian nggak perlu khawatir, tentunya bakal awet. Kecuali kalau main game PC emulation atau main game berat kayak HSR, Withering Wave, itu baru bakal berasa baterainya akan cepet habis pastinya. Nah untuk connectivity-nya sendiri dia udah termasuk lengkap. Dia udah Wi-Fi 7, Bluetooth 5,3, dan di USB-C-nya ini udah dukung display outputnya sampai 4K 60 fps. Jadi kalau kalian mau colok di layar itu bisa, tapi kalau menurut gue kayaknya nggak bakal kalian lakuin. Karena kenapa? Ya kalian tujuannya beli Ewentor pasti mau main dua layarnya, apalagi buat game NDS atau 3DS ya, atau kalau mau main game lain sambil browsing juga bisa. Dan itu adalah salah satu nilai jual yang paling penting di Ewentor ya. Lalu untuk OS-nya sendiri dia udah pakai Android 13 yang sebenarnya gue tahu ini bukan yang terbaru, tapi udah lebih dari cukup lah. Nah kalau untuk OS-nya sendiri ya tentunya di menu atasnya ini udah persis banget sama si retro handheld lain atau EY Nodin 3 yang gue udah pernah tunjukin tuh, nggak ada bedanya. Kalian bisa ngatur performance, bisa ngatur fan, ngatur ganti controller, ganti displaynya, terus bisa nyalain charging separation atau bypass charging yang merupakan fitur sangat penting ya. Lalu ada charging limit, Bluetooth dan lain-lain ya. Ini kalian bisa setting semua di atas, dan dia juga ada namanya handheld setting yang kita bisa ganti juga banyak. Gue langsung kasih lihat sekilas aja ya, karena ini gue udah bahas beberapa kali, atau di video EY Nodin 3 juga gue udah bahas ini sangat persis. Mungkin fitur yang salah satu yang menurut gue cukup oke adalah OLED Ultra Black Mode-nya ya, yang bikin layarnya jadi hitam pekat. Nah, kalau untuk menu setting lainnya yang paling berbeda adalah ini. Kalau tombol di bawahnya kalian bisa lihat ya, ada tombol EYN. Kalau kita pencet itu bisa muncul mode buat nyalain dual screen display, mau nyalain layar atasnya doang atau layar bawah doang, dan kita bisa ngatur masing-masing brightness atau mau ngatur brightness-nya sekaligus di dua layar ini. Sedangkan selain dari itu juga kita bisa ngatur volume. Kalau misalkan aplikasi yang berjalan di atas itu volumenya mau berapa, aplikasi yang di bawah mau jalan di volume berapa. Sedangkan di sebelah mode ada menu task yang kalau kita klik ya ini kayak kita swipe ke atas aja, jadi kayak text manager gitu lah jatuhnya. Sedangkan yang terakhir ada mode setting yang menurut gue ini mode cukup unik, karena kenapa? Kita bisa mantau langsung FPS lewat layar bawahnya ya. Bahkan kita bisa ngatur temperatur, fan, semua data-data tentang si handheld ini ada di sini. CPU, GPU, powernya, RAM-nya semuanya ada ya. Dan kalau untuk di bagian kanan atas ini kalian bisa lihat ya, dia ada auto lock, standar performance. Sebenarnya ini semua hampir mirip dengan yang ada di atas, bedanya cuma dipindahin ke bawah buat navigasi yang jauh lebih mudah tentunya. Nah kalau dari tadi kita udah bahas jeroannya, sekarang kita bahas masalah bodinya. Kalau bodinya sendiri gue pilih yang varian warna rainbow ya, karena gue suka banget dengan sentuhan warna putihnya, putih gading gitu atau putih yang agak coklat, sama tombol rainbow-nya ini yang membuat gue sangat menarik untuk dibeli. Selain dari varian warna itu tentunya dia ada banyak, ada black, ada white, ada rainbow, dan terakhir ada clear purple. Tapi kalau kalian kalau nggak salah beli yang varian warna light sama base itu dia cuma ada satu warna, yaitu yang warna hitam. Nah kalau kalian mau beli yang warna lain, kalian harus beli yang antara Pro atau Max model ya. Tapi kalau saran gue jangan beli yang hitam, karena yang hitam apa? Kalau kalian lihat di Retro Game Corps ya, si Ras juga ngasih tahu kalau warna hitam ini sangat mantul, dan ini persis banget sama di Odin 2 portal gue yang baru gue review minggu lalu. Itu juga berasa lumayan banget mantul sama sering fingerprint magnet. Sedangkan kalau di sini sebenarnya ada fingerprint magnet, tapi tidak separah itu atau tidak sekelihatan itu dibandingkan sama si warna varian hitamnya ya. Kalau untuk secara fisik ini kalau kita
kita buka model clamshell-nya ini, itu dia bisa tiga standing gini ya. Jadi kalau kalian masih buka di sekitar sini, itu dia masih agak letoy dan dia pertama kali nge-crush-nya di sini ya, atau nge-hold-nya. Kita bisa modelin dia ke ini yang kedua dan ini yang ketiga sampai dia lurus rata. Jadi ini tentunya sangat tinggal sesuai preferensi aja ya, kalau kalian enaknya main kayak gimana. Tapi tentunya kalau mode kayak gini enak juga, karena kalau misalnya kita main kayak gini, kita nggak perlu terlalu megangnya, nggak terlalu nggak 90 derajat atau berapa lah ya. Jadi kayak ini lebih lurus dan tentunya lebih nyaman kalau kita mau mainin kayak gini. Ini oke banget. Nah, kita bahas bagian dalamnya. Kalau di bagian dalamnya tentunya ada D-pad-nya, ada tombol analognya yang pastinya udah Hall effect. Di bagian atasnya ada tombol select, sedangkan di bawah D-pad itu ada speaker di bagian kiri dan ada tombol home. Sedangkan bagian kanan di sini, karena aku pilih varian warna yang rainbow, itu tombol ABXC-nya itu ya warnanya ada merah, kuning, hijau, biru. Sedangkan di tombol di bagian atasnya itu ada start. Di bagian bawahnya ada analog yang tentunya ya ini sama Hall effect ya. Lanjut ada tombol back dan juga ada speaker. Yang paling gua agak sebel di bagian ini itu adalah tombol analog itu memang kan agak ke dalam, tapi kadang karena modelnya agak dalam ini, kadang-kadang suka ada kotoran ataupun debu yang masuk yang kita harus bersihinnya. Kalau pakai tangan gue ya, karena jari gue agak gede, itu masuknya agak susah. Jadi kayak gue harus kadang pakai tisu atau pakai kain lain buat ngeluarin debu-debunya. Tapi itu aja minor komplainnya. Untuk di bagian bawah sendiri, dia ada tombol volume up and down, tombol power, tombol Type C yang udah support display out, ada jack audio 3,5 mm, dan contohnya kalau kalian mau nambahin SD card udah pasti bisa ya, selalu ada di handheld Android. Di bagian kiri dan kanannya termasuk polosan, tapi di bagian kiri kanan ini dia ada modelan buat ngegantung itu kayak biasa buat pakai bukan lanyard sih, kayak gantungan HP itu, yang kalau kalian misalkan punya buat gantung ke tangan biar gak jatuh, itu bisa kalian taruh, dan preferensinya kalian bisa tentuin mau di kiri atau di kanan. Sedangkan di bagian atasnya sendiri, dia itu ada tombol L1, R1, R1, R2. Ya ini tombol simple aja, nggak ada yang spesial bisa dibilang. Kalau untuk di bagian belakang sendiri tentunya ada logo EON, dan di samping kirinya ada kipas intake-nya sama exhaust-nya, itu dia ada 3 lubang di sini ya. Selama pemakaian gua, kipasnya bisa dibilang termasuk cukup adem kalau untuk bukan main game berat. Tapi kalau misalkan main game hub, kipasnya bunyinya nggak berisik, untungnya nggak berisik banget, tapi kalian akan ada notice dia ada suara angin keluar aja. Jadi kalau menurut gua secara kualitas body, menurut gua suka banget yang kalian lihat ya di bagian ini, bagian belakang warnanya kan kayak putih, bukan putih sih, ini kayak putih gading atau apa, gua nggak tahu lah namanya. Tapi ini kualitasnya overall gua sangat suka, kelihatan kayak barang premium ya. Nah mungkin kalau yang kalian banyak bertanya gimana bang masalah hinge-nya, apakah hinge-nya cepet rusak? Kalau dari pengalaman gua pakai, untungnya belum kenapa-napa ya. Selama gua pakai itu hinge-nya bisa dibilang masih cukup kokoh, karena kalau gua buka tutup juga masih aman, dan untungnya gua bukanya memang nggak barbar ya. Gua buka biasa pelan-pelan sampai dia begini, dan bukannya kayak buka langsung lepas itu. Untungnya tidak begitu. Jadi kayaknya masih terjaga dengan baik karena gue pakainya juga lumayan baik ya. Kalau kalian punya, bukanya jangan terlalu kasar-kasar lah ya, karena takut rusak juga. Memang ada beberapa kasus di Reddit ataupun dimanapun yang bilang kalau hinge-nya ini gampang retak ataupun yang lain ya. Oh, tapi untungnya di gua nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada bunyi aneh-aneh juga di hinge-nya, jadi termasuk normal nih. Mungkin ini di batch barunya udah di fix ya masalahnya, karena setahu gue ini kejadiannya di batch awal. Selama pengalaman gua pakai, ini experience megangnya sebenarnya termasuk cukup nyaman ya. Walaupun memang agak flat yang kalau kalian main gamenya yang action atau butuh yang gerakannya cepet, pencet-pencetnya banyak, itu gue yakin kalian akan merasa lebih pegel ya. Karena ya memang penyesalan gue, sayang sekali gue nggak beli gripnya, yang menurut gue gripnya akan cukup membantu untuk main game-game yang banyak action itu lebih nyaman di sini. Karena ya kalau bentuknya begini, sebenarnya kalau tangan kalian kecil kayaknya masih oke, karena tangan gue yang gede itu gue butuh grip yang jauh lebih nyaman. Tapi overall secara experience kayak tombol buttonnya juga masih enak. Ini dia nggak berisik ya kayak si EON Odin 2 Portal. Nah ini gue udah kasih lihat nih. Nah ini masih enak didengar, nggak terlalu berisik. Sedangkan si EON Odin 2 Portal kan berisik banget. Jadi kalau kalian punya concern di EON Odin 2 Portal, di sini nggak ada masalah sama sekali. Tombolnya jauh lebih enak dan secara feel-nya juga lebih enak. Untuk analognya juga walaupun dia mendem ke dalam, tapi menurut gua nggak ada masalah sama sekali. Ini masih enak untuk dipakai ya. Nah untuk speaker sendiri tentunya dia ada di kiri dan kanan. Kalau untuk secara kualitasnya menurut gua bagus. Ini salah satu yang gua cukup suka ya, walaupun terlihatnya sangat kecil, tapi dibandingkan sama si EON Odin 2 Portal yang gua udah pernah ngomong juga, itu speakernya jauh lebih enak didengar di sini, dan kalian bisa langsung dengar sekilas aja untuk suara si speakernya itu kayak gimana. Nah,
lanjut ke apa? Langsung aja ke performance gaming. Ya, kita mulai dari enteng-enteng kayak main Sega Genesis, sudah tentu nggak ada masalah sama sekali. Main Nintendo Entertainment System atau NES juga lancar. Main Game Boy Advance itu juga nggak ada masalah sama sekali untuk 4 game ini. Terus kalau kita lanjutin di Nintendo 64 juga nggak ada masalah sama sekali. Ini gue main Ocarina Time sama main Super Mario 64 itu nggak ada masalah sama sekali, lancar tentunya ya. Ini nggak ada patah-patah memang, tapi nggak bisa 60 FPS ya. Mungkin mesti pakai mod atau yang lain yang kalau mau 60 FPS. Kalau main Super Nintendo NES juga nggak ada masalah sama sekali, tentunya lancar ya. Udah pasti gue main Secret of Mana, main Kirby, di sini nggak ada masalah sama sekali. Ya overall kalau game-gamenya masih enteng itu termasuk lancar ya. Ini tinggal masalah kompatibilitas emulator. Ini gue juga lanjut ke PlayStation 2, gue mau main Tales of the Abyss, Metal Gear Solid 2 juga aman. Itu gue juga ada tes beberapa game lain waktu di video shortnya, kalian juga bisa langsung cek juga ya. Di situ gue ada tes beberapa yang lain. Ya hampir semuanya lancar. Kalau Valkyrie Profile 2 gue nggak tes lagi karena kenapa? Memang ada bug yang permanen bisa dibilang ya, belum di fix. Itu adalah masalah di emulatornya pas lagi di Forest itu, di Lost Forest. Lanjut ke game PSP, udah jelas lancar. Kita nyalain aja Vulkan Full HD, itu nggak ada masalah sama sekali. NDS, 3DS juga nggak masalah. Yang penting ini masalah game aja. Kalau NDS overall sebenarnya semuanya lancar ya. Dan selama gue main game-game yang ada touchscreen itu tentunya enak banget. Ya mungkin kalau emulation biasanya problemnya adalah kadang ada delay input ya. Sama kalian main gamenya bukan game yang butuh shooting atau akurasi yang cukup cepet, masih sangat nyaman. Kayak contoh gue di sini main Cooking Mama nggak ada sama sekali masalah ya. Untuk game 3DS juga hampir overall juga udah oke, nggak oke juga sih. Kayak contoh game-game Fire Emblem yang gue lagi nggak tes di sini, itu biasanya ada bug ya. Jadi kalau ini tinggal pilih-pilih game aja ya. Masih banyak game juga kok yang bisa berjalan dengan baik di sini. Lanjut main game Switch. Nah kalau di Switch tentunya kalau game enteng ya lancar lah ya. Gue di sini tes pakai Sea of Star, nggak ada sama sekali masalah. Tentunya sangat nyaman, layarnya cakep banget di sini ya. Karena kalau di Switch itu kayaknya gambarnya nggak di nggak di biasa dibandingkan sama PC kan berbeda jauh ya. Di sini gambarnya masih cakep. Dan tentunya kita akan langsung tes angin liar ya. Kalau angin liar sebenarnya waktu di Retroid Pocket 6 gue udah tes juga ya. Di sini gue juga kasih lihat, tentunya kalian tidak akan bisa melihat apa-apa. Tentunya ya kalian tahu harusnya kenapa ya. Sama gue main angin liar sama problemnya ya. Kalau dia tuh suka ada slowdown, dia kadang turun di 24, 25 dan agak sedikit patah-patah atau ada input delay yang berasa ya. Ini kita bisa fixnya kayaknya bisa matiin limit speednya ataupun pakai mod dan lain-lain. Tapi kalau menurut gue terlalu banyak kotak-katik. Experience paling nyamannya tetap main di Switch langsung kalau menurut gue. Jadi kalau mau main angin liar ya saran gue main di Switch dulu aja ya. Karena secara emulation belum ada yang bisa menjalankan secara sempurna kecuali kalau kalian tweakin ya. Atau di ya banyak mod-mod tertentu yang kalian bisa bikin lebih lancar. Nah kalau main game emulation PC ya ini kalian tinggal pilih-pilih. Kalau kita mainin game-game enteng nggak ada masalah sama sekali kayak biasa. Lancar-lancar aja ya. Kalau kalian mau main di watt yang mode yang agak rendah juga dia nggak makan baterai terlalu banyak ya. Contoh di sini main Trails from Zero itu aman, nggak ada masalah sama sekali. Terus kalau untuk game beratnya di sini gue coba pakai Trails in the Sky yang remake ya, yang first ini. Sama di battle ini termasuk cukup smooth loh. Bisa dapat di kisaran sampai 50 dan 60 FPS-an. Dan secara pengalaman main gue sangat nyaman. Ini gue tesnya juga di Game Hub. Jadi dia resolusinya sayang sekali gue memang tak turunin di 720p. Tapi walaupun begitu secara main sih smooth banget ya. Untuk suhu pun sebenarnya masih cukup terjaga. Kadang-kadang memang nge-spike ke 90 sih. Tapi kalau lagi mode normal itu bisa di 78 atau 80. Caranya ya kalau kalian mau suhunya nggak suka nge-spike ke suhu yang di atas 90 gitu, kalian bisa turunin atau frame limit aja ke 40 FPS. Menurut gue ini udah jauh lebih dari cukup. Kalian bisa main di portable game PC di sekecil ini, menurut gue itu udah nilai plus banget loh. Nah kalau untuk game Android tentunya gue langsung tes yang berat-berat ya. Main Minecraft ya nggak ada sama sekali masalah. Ini pas rendering lagi ada pohon sakura, lagi banyak ada tebing, itu dia smooth banget secara main. Kemudian lanjut ke HSR, juga di HSR lancar ya. Kadang-kadang kalau lagi animation berat suka drop lah ya. Itu memang hal yang normal kalau main game HSR. Mau di HP apapun kayak itu sering kejadian, kecuali kalau yang HP-nya ada poolingnya lebih kenceng ya. Dan terakhir gue tes main di Withering Wave. Di Withering Wave juga masih dapat di kisaran 50-an FPS ya. Kadang-kadang mungkin ngedrop ke 45, tapi itu ya kalau lagi animation yang berat ya. Tapi mostly di sini hampir lancar ke 50 sampai 60 FPS-an. Di sini gue settingannya pakai quality atau balance ya kalau nggak salah, ini yang medium high kombinasinya, dan gue nyalain Vulkan juga jadi bisa menghasilkan grafik yang sangat cakep banget. Nah pembahasan terakhir yaitu adalah masalah harganya yang tentunya ini menjadi concern biasanya setiap orang mendang-mending. Tapi kalau untuk harganya sendiri tentunya dia ada 4 varian. Kalau untuk sekarang di Lite itu dia pakai 8128 itu harganya di $259. Sorry. Untuk base modelnya dia di $329. Kalau untuk di Pro-nya ada di $409 dan Max-nya ini yang varian setengah tera itu di 479, sedangkan 1 tera itu
itu nambah lagi $100 jadi di $579 ya. Kalau untuk warnanya kalian bisa langsung cek sendiri. Kalau tentunya yang light sama base itu cuma ada satu warna ya, di warna hitam aja ya. Kalau kalian tanya gue belinya gimana, waktu itu gue beli langsung di webnya, jadi gue langsung beli sama si aksesoris tasnya. Kalau kalian mau beli sini tentunya kalian harus concerning tentang pajak ya. Biasanya di sini kalau kalian udah hitung-hitung biasanya kenanya sekisaran hampir 20% lah. Jadi gue beli yang varian Pro ini kayaknya gue agak lupa ya, udah agak lama sih, kayak udah 2 bulan 3 bulan ya. Jadi gimana? Apakah Ewaintor ini direkomendasikan untuk dibeli? Kalau jawaban gue udah pasti yes, lu boleh beli ini kalau kalian ngincernya di dua layar ya. Kalau kalian sering main game NDS, 3DS, menurut gue oke banget. Tapi dengan konsiderasi adalah harganya ini sangat mahal ya. Kita bisa lihat juga ada opsi lain, yaitu adalah Anbernic RGDS, yang kalau kalian tujuannya main game NDS di situ sebenarnya udah bisa. Dan untuk softwarenya sendiri di OS-nya, waktu di OS stock itu banyak masalah pakai Android, tapi dia sekarang udah bisa pakai Linux kok. Jadi banyak OS yang mantap yang tentunya kalau main game NDS cukup lancar di situ ya. Kalau di sini tentunya kelebihannya adalah layarnya OLED. Nah, itu aja sih yang kalian harus konsiderasi. Dan di Anbernic RGDS itu kalian nggak bisa main game 3DS. Jadi tentunya harganya tapi beda 2 kali lipat ya. Tentunya kalau kalian memang berminat untuk main game 3DS NDS ya, boleh aja, walaupun sebenarnya agak overkill ya. Bahkan sebenarnya kalau kalian beli NDS atau 3DS itu harganya jauh lebih murah, cuma mungkin gambarnya lebih burik aja. Terus kalau dipakai buat emulation lain ya tentunya masih lancar banget mau main game PS2 dan lain-lain ya. Ini kemampuannya persis banget sama EYN Odin 2 Portal ya. Jadi kalau kalian tanya gue gimana buat performance game-game lainnya, kalian bisa cek juga di video EYN Odin 2 Portal. Seharusnya secara performance mirip aja. Bedanya di sini gue pakai yang Pro model yang RAM 12 GB yang tentunya secara PC emulation jauh lebih better ya, karena biasa PC emulation butuh RAM yang lebih gede karena dia buat jadiin VRAM. Ya kalau PC emulation tentunya lancar, tapi menurut gua ya lebih baik pakai opsi lain. Karena kenapa? Harganya ini mirip banget sama EYN Odin 3, tinggal nambah ya beberapa dolar, tapi itu punya performance yang lebih mantap karena dia 8 Gen 3 ya. 8 Gen 3 atau Gen Elite, gue sampai lupa aja. Jadi kalau lu tanya gue mending beli ini buat main game 3DS NDS atau beli buat main game PC emulation, menurut gue carilah opsi lain seperti EYN Odin 3 atau Retroid Pocket 6 yang tentunya itu lebih compact. Jadi memang banyak banget pilihannya ya. Ini tinggal sesuaiin saja sama kebutuhan kalian. Kalau kalian memang seneng dengan dua layar kayak gini, mau sambil browsing di bawah atau sambil nonton, atau bisa sambil walkthrough yang tentunya sangat membantu ya, Ewaintor ini tentunya menjadi opsi yang sangat menarik ya. Kalau untuk kalian kekurangannya mungkin adalah apa ya, gripnya itu memang nggak seenak itu. Kalau kalian main lama-lama pasti akan berasa pegel. Jadi ya selain dari itu ya overall mantap. Hintsnya kebetulan gue nggak ada problemnya, tapi kalau saran gue kalian pakainya hati-hati aja. Jadi ya itu aja sekian tentang review gue si Ewaintor. Tahu kalau gue sendiri sebenarnya sangat senang, tapi karena gue lebih sering main PC emulation lebih nyaman di mana ya udah jelas di EYN Odin 3. Jadi gue lebih senang pakai EYN Odin 3 kebanyakan, kecuali mau main game yang perlu dua layar ya, yang memang sebenarnya menjadi nilai ekstra yang kadang-kadang membuat baterai life-nya jadi lebih kurang awet. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Kalau kalian nggak suka, boleh dislike. Tentunya kalau kalian mau cari link pembelian, gue udah taruh link affiliate, atau kalian juga bisa beli di ya bisa di Arasa Game atau di Kako Games ataupun di grup Retro Handheld. Kadang-kadang suka ada yang jual atau buka open TO. Kalau kalian mau pembeliannya lebih gampang, kalian bisa boleh beli dari situ juga ya. Gue Kelvin dari Teknologi ya, pamit dulu. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Bye.